Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada para alim, bapak-bapak, para yai yang senantiasa kita cintai atau arti, para ustadz, para haji, wajah, calon haji dan haji sedoyo, seluruh para rawuh, majelis taklim kurban, dan siapapun yang saat bersama dengan kita, mungkin Allah tansah pinaring sehat, Allah tansah pinaring hidayah supaya kita mungkin tetap istiqomah dalam dakwah dan ibadah. Mungkin Allah paling keluarga sakinah mawadah warahmah, diparingi putra wayah yang soleh-solehah, sampai kemarin menghubungi Ka'bah dan Mekah, syukur-syukur dibayari Pak Lurah, kunjungan kersane Gusti Allah nanti husnul khotimah, akhiripun saya dapat jannah. Alhamdulillah. Maka yang bisa saya sampaikan lebih bermanfaat. Pun ini kata mau selesai. Intinya dari bahasa paling sering bilang begitu, intinya dari itu, inti hidup ini seperti doa tadi kata. Mohon izin saya menggantikan guru saya kata tadi sudah izin, salah satu juga saya kontak. Saya izin karena pembinanya kan beliau berdua juga guru-guru saya, maka saya izin. Salah satu pagi saya WA, salah juga saya WA, karena sudah ada ijazah dari dua guru saya ini, maka saya mau izin untuk menyampaikan kepada panjenengan. Dan karena saya memang bukan ustaz, jadi nanti bukan banyak ayat yang saya sampaikan, itu banyak motivasi. Kalau di beberapa tempat majelis saya lain sering saya mulai kadang-kadang tiada yang hebat dan terpesona jika kau lewat di hadapanku. Biasa saja. Saya menyampaikan di depan untuk memastikan bahwa jenengan sedang tidak bersama kita karena menggantikan dua surat. Saya sampaikan banyak motivasi. Saya bukan selalu dari itu. Ada semacam romantisme. Saya sebenarnya sendiri sudah tahu lagu ini. Karena lagu ini lagu namanya ini Kena Nasution. Dari satu jenengan. Saya menyampaikan di depan karena mau saya sampaikan judulnya sholat. Curhatnya para istri. Saya tambahin sebenarnya subtemanya menelos berduaan dengan. Dan memang setengah tahun terakhir saya lagi getol-getolnya berubah diri hanya berspesialisasi di bab sholat. Maka panjangnya di media sosial saya tidak akan pernah ketemu lagi nama Marida Darwis atau gambar foto video saya. Yang ada adalah Facebook, Instagram, di Twitter, di TikTok. Saya ganti menjadi sholatku bahagia. Jadi kalau jangan nanti akan mencari untuk kita tentang sholatku bahagia. Nah, karena saya berhadapan di majelis taklim kurban, Pak Ibu, kita mengangkat materi tentang sholat. Tentu yang kita bahas bukan motivasi dengan sholat 5 waktu, karena dianggap sudah beres. Tapi bagaimana benar-benar sholat itu yang oleh Allah dibuat suatu syariat untuk meringankan beban, bahkan meringankan beban, bukan sebaliknya sholat yang beban. Karena masih ada yang merasakan sholat itu beban, bukan sholat yang dirindui. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana ketika Rasulullah itu bilang pada Bilal setiap Ramadan, bukan setiap, tapi beberapa kali Nabi bilang pada Bilal setiap Ramadan 5 waktu itu. Beliau jawab kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Reha, roha, apiha, yang ada istirahat. Jadi akhirnya secara bahasa itu Nabi bilang kepada Bilal, istirahatkan kami, beri kami hiburan dengan sholat, maksudnya azan. Karena kami mau berlibur, mau bersenang-senang. Untuk melihat kasus ini, ibu-ibu, berarti sholat memang tempatnya healingnya kita. Tempat untuk sebagai solusi kebahagiaan setiap ada problematika dalam kehidupan. Karena itulah sama Allah disebut sebagai wasta'inu
Isabri wassalam wa innaha lakabiratun illa ala khasirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi Allah tahu wa innaha lakabiratun, dan dua-dua yang wa innaha lah dalam tauhid benar-benar kabiro, berat illa ala khasirin, kecuali mereka-mereka yang khusyuk. Jadi saya ulangi ibu dan langsung saya pokoknya ada paling dan gue sebenarnya dia beda masa beda beda kosong ya. Ibu jelas semuanya Allah ini kesabaran dan sholat itu solusi. Kenapa disebut solusi? Namanya solusi berarti sesuatu itu ada problem, dan hidup tidak mungkin tidak ada problem. Wonten dan memiliki yang tidak punya masalah. Wonten belum bagi ngaji dari santri gitu kan. Saya pengen percaya ini kalau ada yang merasa no problem, kayak jam dinding saya nggak boleh beli TikTok no problem itu, jelas. Kalau ada saya mau belajar, karena kenyataannya orang yang tidak punya problem cuma dua. Saya sampaikan dua tempat. Pertama, fungsi radio problem siji, konsepnya mati. Dia tidak punya masalah. Lalu nanti di alam sana ada masalah. Tapi bagi logika kita yang hidup mati itu kan dua masalah, maksudnya kan bentuk hidup kita. Yang kedua menjauh kita, tidak ada masalah. Udah gitu. Orang bilang mereka tidak punya masalah, tapi mereka sering membuat masalah. Nah, kalau kita bukan dua kelompok itu, bukan mohon maaf orang bilang mereka mati, maka keniscayaan gabungan dari kehidupan itu namanya masalah. Dan masalah itu ada, bukan untuk kita lari darinya. Sering sampaikan kan keniscayaan, ya lari dari masalah, nanti lari dari kehidupan. Tidak mungkin orang tidak punya masalah. Makanya orang yang lari dari masalah biasanya tahu dari bunuh diri. Dan sekarang tren itu meningkat besar, termasuk mungkin di kalangan diri para istri, para ibu. Tadi sore ada salah satu kantor milik pemerintah karyawannya bilang saya, Mas aku juga, oke, aku hukumnya bunuh diri dari muslim mau mengenal di neraka Mas, aku diangkat ke surga. Wah, pertanyaannya berat ya, karena sebagai yang bunuh diri kan memang beragama Islam sudah besar. Terus saya jawab, sangat itu secara mungkin memang bima yang kau ini nabi yang ada. Dia kekal selamanya di neraka. Bahwa nanti seperti apa saya akhirnya apakah sudah tidak foto di mana? Allah itu berkehendak. Kata dia bilang gini, kesal mas umurnya jadi 20 kerja ke kantor tekanan pekerjaan. Dan bayangkan umurnya 20 tekanan pekerjaan. Seberapa sih tekanan pekerjaan itu? Tapi kita juga tidak boleh mengeluarkan begitu. Kita juga tidak tahu apa terjadi. Kita mungkin ibu-ibu yang hormati. Kita sekali lagi tidak boleh menjudge pribadi seseorang, yang boleh kita menghukumi perilaku seseorang. Dan kami begini, anak-anak pang di perawatan itu bisa jadi dapat hidayah nanti sore ke masjid dan haji terus. Yang di masjid bisa jadi tetap sebagai lalu ganti yang berjalan di jalan-jalan. Sangat mungkin. Makanya kita tidak boleh dia sebagai orang yang paling benar. Kalau menuju kebenaran harus jalannya harus jelas. Maka dia begini. Jadi satu lagi, problem itu pasti. Nah, karena Allah itu sayang pada hambanya, dan mungkin Allah menciptakan kehidupan. Masa kerajaan provider dan Allah itu. Allah itu provider, penanggung jawab kita diciptakan, dan mungkin dibiarkan begitu saja. Maka sama Tuhan diberikan satu solusi. Adam dan Hawa saja diusir dari surga turun ke bumi. Walau sebagian ulama itu sebelum Muharram pas tanggal itu Allah memberikan satu kalimat taubat. Mana segala sangat besar wailakat berada. Makanya Muharram itu pertama disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada satu bulan yang disebut sebagai Syahrullah kecuali Muharram. Ramadannya bulan. Bisa tapi boleh. Nah, jadi apa sih buat kita ingatkan dulu. Gusti Allah itu sayang kepada hambanya. Maka kalau ada problem, ada masalah, pertama yang dipahami itu bagian dari hidup. Karena nggak ada orang tanpa problem. Meski problemnya ada yang kecil, kalau jangan yang kecil jadi kita benar-benar tidak punya yang menang atas. Nah, karena itu Allah berikan solusi. Dua ternyata solusinya, sabar sama sholat. Loh, kok iso? Ya iman itu sabar sama sholat. Maka
Maka pertanyaannya, gimana agar sholat itu bagi kita secara pribadi bisa menjadikan ngomong betul? Kita ada kewakilan di Ibu yang hormati, agama tidak berefek pada kehidupan. Mestinya, dengan itu dirinya saya, mestinya orang beragama itu, ulang lagi, mestinya efek dari orang beragama itu tenang. Yuri itu sadar, berkecenderungan selalu bahagia. Apapun yang menjadi perintah dalam anak Tuhan itu sikapi dengan senang. Kalau ada perasaan dalam beragama masih galau berlebihan, mesti ada problem dengan cara beriman. Apa tidak boleh galau? Boleh. Di majelis taklim lain sering saya sampaikan. Saya mengutip ucapan Sheila Marcelina. Besok, kalau diinti kurma aku yang ngaji, bahwa ini nggak besok yang gitu-gitu yang saya. Saya ingin memberi tarawih itu luar biasa, mulai dari kecil sampai menjelang menikah itu tak lepas dari pondok pesantren. Tidak pernah kalau mau beli surat-suratan tentang ini semuanya pakai bahasa apa Arab. Semua sebagainya. Jadi kamu menjawab surat dengan apa dengan asnya. Kalau dengan beliau itu ditanya gini, jadi beliau hanya saya Juventus ya apa itu biasa kalau saya tanya beliau ke bahasa Arab, beliau selalu tanya kepada saya tentang kimia. Tanya saya juga BTS semua tetap biasa ini. Jadi memang harus kami menginformasikan juga BTS itu Korea Selatan itu boys band, kita lebih namanya Sugi dan ya mohon ini saya cerita bahwa kita sedang dalam kondisi problem apapun, Gusti Allah masih akan memberikan solusi yang cepat. Ma'akarab buka wama surat Al-Duha ini menjawab ketika Nabi itu meninggal waktu itu. Kok setelah wahyu pertama jaraknya panjang begitu. Kok tidak turun lagi? Nabi balik lagi buat turun lagi buat di atas Bukhari malah sebabkan Nabi itu seolah pengen loncat. Karena pertama kali ketemu Jibril surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beberapa bulan ada mengatakan hampir 1 tahun bagian sirah. Nabi naik lagi ke bawah, turun lagi dan perang istri begitu penting. Khadijah memberikan motivasi luar biasa pada suaminya bahwa itu orang baik, jenengan itu orang jujur, jenengan tidak pernah menzalimi orang yang mungkin apa yang jenengan lakukan itu sesuatu yang salah. Singkat cerita, ini kaitannya dengan nanti dengan sholat ya. Ketika sudah bersolat apa karena sirah menceritakan sampai sangat lama Nabi berdua dengan Khadijah, Nabi berdua dengan Khadijah. Di kitab Indonesia di malam hari ujung-ujung apa betul kata kita ya Pak Jagakin hadisnya betul-betul ujung-ujung apa betul Pak Jagakin rata benar. Jibril menambahkan ujung asli lagi pada dengan akhirnya dengan Nabi tiba-tiba ketika malam bersama dengan Khadijah jauh dari tambahin tapi bikin romantis, tapi bikin yang romantis sambil bermain mata. Pokoknya kalau dia bikin hormat ya, karena sebenarnya ngaji soal jadi nggak bisa soal ini. Berdoa, kakek Nabi bertanyalah kepada ada apa ya soal itu? Dia yang menampakkan dulu di awal beliau sekarang menampakkan lagi. Itu dia berbeda. Ya, apa yang dia berbeda? Langsung Khadijah itu berdekati Nabi Fitrat merangkul Nabi dari belakang. Kok dagunya pekerjaan di pundak kanannya kan maksud saya bukan tadi pas saya bela-belaan begini. Kok jadi terlalu drakor loh drakor itu pusing. Ini sih nyata tapi memang tidak boleh digambarkan. Kalau Nabi gambarkan urulan nanti nilai-nilai kata Nabi. Jadi Khadijah dan bungkaran itu nempel di pundak karena Nabi, pipinya kiri Khadijah bertemu dengan pipi kanannya hanya. Coba apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah mengatakan, suamiku apakah dia masih melihat masih di sini? Apa kata lagi? Dia masih di sini Khadijah. Khadijah tersenyum, mengambil tempat. Kemudian berkatalah Khadijah, pangkulah sekali. Ya, kemudian praktekkan nanti. Dari bapak yang ketua yang sananya dia saya
Loh, di majelis taklim pribadi kan ada yang sepuh-sepuh, maaf ya. Bapak Yasinan itu kepala angkatan, lalu kita anak-anak konsep tua kayak gitu. Ada romantis ya, urusan desa itu tidak ada bisa luar biasa banget. Nah, ketika itu minta dimaklum kami rumah, nabi yang pernah turun Khadijah dan dilakukan ada nabi berada di puncak kiri Khadijah, ketika nabi bersentuhan di kiri Khadijah. Khadijah bertanya, jangan cek di serum Indonesia, serum Nabawiyah. Kemudian nabi menjawab, dia masih tidak kita ya, yang Khadijah. Nah, akhirnya pun Khadijah buat satu perhitungan terakhir. Bapak, Khadijah mau membuka auratnya. Sebelum membuka, kemudian bertanya, apakah dia masih di sini? Ya suami, dia memalingkan wajah dan menjauh dan apakah Khadijah? Demi Allah, dia seorang malaikat, bukan iblis. Karena kalau dia itu iblis, dia akan melihat terus apa yang kita lakukan. Tidak lagi itu. Nah, Salah satu ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan turun surat Al-Fatihah 1 sampai 7 saja. Wallahu salah satunya ma wa'ta'a rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak membencimu dan meninggalkanmu. Jadi semakin kuat motivasinya. Tapi dimulai dari sang istri. Dan orang berbeda seperti pandangan sangat luar biasa. Bagaimana seperti Rasulullah waktu tulisan takut ketika dari Hira, Khadijah malah ada. Tapi dia sekarang juga ada tahu kan, nyari suami, iya. Apa lagi usir? Saya didatangi orang tua dari Mojokerto, anaknya terlibat kena suap tim online 60 juta. Dia salah beliau sendiri kalau dikasih kartu kredit masalahnya. Dan anak itu loh, tiba-tiba bapak bolak-balik kesel istilah kasih kami kan untuk begitu orang-orang datang yang aku kecil disalahin sendiri kan. Oke, ibu bapak yang seperti ini ingin disampaikan pada akhirnya karena saya sampaikan soal itu tujuannya istri belum sesuatu dengan Allah karena maksudnya ikut hukum gelisah nanti tidak tanda tidak bisa berfungsi ya kerja yang mengatakan suaminya dan suami itu rata-rata tergantung pada istrinya. Kali-kali dengan perempuan lelaki yang hebat selalu didampingi dua wanita hebat sebenarnya. Jangan salah ya. Satu istrinya, satu istrinya. Nah, sekarang di MT Korma itu kan membahas seorang istri, maka seorang istri harus menjadi kekuatan jiwa yang luar biasa. Dan dalam Islam kekuatan jiwa sesampai ke depan lagi adalah mereka yang tidak pernah, apakah mereka yang tidak pernah mendapati masalah? Bukan. Tapi mereka yang punya masalah, tapi dia memiliki ketakuan jiwa karena ada konsep dalam agama Islam namanya sabar dan sabar. Tadi ada yang terputus di tas saya, hasil yang masih hilang. Nanti tokoh di dia tadi. Dia ketika di podcastnya Fibdes, jadi personil yang saya tidak benar di podcastnya Fibdes, yang sama desa itu, dia menjawab biasa saya sampai satu pun. Tapi saya jadikan MP3 karena kalau MP4 kan saya lihat urutnya, lihat albumnya, saya MP3. Saya buat kurung di beberapa apa namanya ini saja apa namanya tabungan. Apa dia? Orang yang tidak taat kepada Tuhan itu lebih sakit daripada orang yang taat kepada Tuhan. Ada bayangan pernyataan dia. Orang yang tidak taat kepada Tuhan itu lebih sakit daripada orang yang taat kepada Tuhan. Kalau gitu ya, karena pada Tuhan itu ada rasa sakit juga. Kayak apa ini? Isu menangis, keluh-keluh, pada biar enak-enaknya, seneng-senengnya, sajanya kan keluh-keluhnya ya. Seneng-senengnya dia, kan itu, atau apa namanya. Tapi ketidaktaatan untuk membiayakan. Dia bilang ini, berikut, bukan berarti lo, kalau tak kepada Tuhan, lo yang selalu happy, lo yang selalu rich, lu otomatis jadi kaya dari sini dari belum tentu orang tak pada Tuhan dia ada nangisnya dia ada sedihnya dia ada punya duitnya dia ada bertengkar tapi rasanya itu dekat dengan Tuhan lebih nikmat daripada yang jauh dari Tuhan karena jauh dari Tuhan juga ada masalah kalau tidak narkoba minuman keras oke bisa pahami ibu. Nah jadi sekarang saya simpulkan di bab 1
track kita untuk mendapati problem dalam kehidupan, track kita cuma 2 jajan dalam surat Al-Baqarah 45. Tawani wasaidu bisabri wassalah wa inna maka berdoa ilal khosyin. Orang-orang yang sabar dan sholat itu bagian dari penyelesaian masalah. Berat itu memang jadi orang sabar dan sholat. Jadi wali mereka khusus. Nah, orang khusus sih kan? Allah menjelaskan langsung di surat Al-Baqarah 46 ayat lanjutannya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan ketemu Tuhannya dan akan kembali kepada. Biasanya orang yang berpikir keyakinan saya kembali pada Tuhan, ini punya Tuhan. Semakin kuat keyakinannya begitu, tidak terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu. Saya ulang lagi, orang istri yang spektakuler lagi kayak dengan dia tadi juga sudah sampai pada Bunda Yesus ya. Aku sahabat Nabi yang punya satu perempuan, ingat ya kisahnya kali-kali sampaikan. Jadi dia punya satu perempuan, ya bulannya kita anak tunggal atau tunggal kita apa gitu, tunggalnya telur. Dia betul-betul distract sama bapaknya dan berkali-kali saya punya guru bapak-bapak sering kita bilang pokoknya dia yang putri betul untuk kita jadi pajak dan itu tidak. Dan juga memberi cewek sekarang ujung-ujung kalau saya dari motor raja ya pulang aku panitia rambut biru. Nah ini dan parenting saya harus pakai ini. Nah, dia pacar saya mau ngecat rambut pas izin ini nggak bisa. Lalu pacarnya dia itu punya rambut yang bikin kok keluar rumah masih pamit ya terus saya pulang banget dan pulang masih izin sama siapa. Makanya pamit itu jelas kemana? Karena dulu bapak kita kalau sekitar rumah mandi, artinya apa, taruh sopo. Terus itu kunci itu. Laras mandi, lapangan kok, taruh sopo menyantong orang yang mau layanan, bilangin ke pasar, kunci jelas semuanya. Tidak ada ini. Laras, jadinya di sana ini bapaknya mau tanya, tadi ya. Pengajian itu loh, pengajian berdua segitu nanti, itu selalu dibuka, ini apa benci pada, ini apa bersalin, besok dengan pikiran kita ternyata pamitnya pengajian akhirnya nego nih, beli, mungkin saya tidak padanya di dalam beginian, makanya ketika ada bagian dari anak-anak kita dalam kondisi dia memang harus lebih bijak lagi sekarang menyampaikannya. Saya bilang ke anak saya tak dulu maaf ya. Dan nyapa dulu kok biru, nyapa kok kabarnya jalan. Lu itu terus aku tuh beri kan kalau diskusi seperti diskusi bapak itu pulang dari mobil kita ngobrol. Anak itu oren, dia bilang ini. Akhirnya pada kunci tetap dia ngeyel. Untuk itu terus terus betul di sopo, puncak kan komplot, nah mulai gue kena kan itu pabrik, yang tahu itu pabrik maupun dah sama selesai. Akhirnya saya jalan dan betul pesan Shopee. Kalau ini bukti sebenarnya pada pakai. Ini sampai itu yang penting kan, yang kita lihat berikutnya. Terus pulang, saya nggak tahu ya 2000 berikutnya akronim Megarias itu Jumat biru kabeh. Terus ada dia ada saya mungkin saya sampaikan ini bukan pada faktor haram dulu, tapi pada faktor bagaimana cara bersikap. Sendiri ada sahabat itu kan lamanya ya, sahabat itu punya satu saya itu disuarakan dengan tepat. Dan seperti biasa sahabat dulu kerjanya kan keliling berdagang gitu ya, bisa 1 bulan. Pesannya berdagang apa? Jangan mama, jangan pak, jangan kata saya tingkat. Dia aneh di Joko, saya mau berangkat. Ya, hati-hati papa yang kamu ngalir. Kenapa? Mulai ngerti ya. Nah, aku butuh komplain juga. Kalau saya dulu ini papa berangkat kali ini kan bumi. Ngomong-ngomongan nggak boleh papa. Terus kita belum apa? Boleh lah. Yang mungkin yang mau dulu biasa apa berarti? Baik. Terus kalian dan kalian
Terus ya, 1 bulan berikutnya, nah ini mengambil, ternyata anak putrinya kan meninggal. Begitu bapaknya datang, itu ditanya ternyata putrinya itu. Dia di sini pun sama si istrinya, terus bicara, itu pokok jangan sampai nanya putrinya. Maaf, atas perkaitan jalan, pokoknya orang itu lagi dari mana harus tertutupi beres, terus mati dari kau udah boleh. Ini pertemuan jenengan ini ya. Dijamu makanan terenak, apanya diberikan keindahan, maaf sekalian diberi keindahan selesai, apa dua itu baru kita tidur gitu. Nah, kayak mau kayak suara nih, jawaban itu teman, ya. Lihat kita kan ngomong di TV, ada. Terus kemudian kalau ngomongnya disebut dia ya, yuk tidak barang titipan oleh. Setelah dia bisa jawab itu baru ngomong, ya. Yuk kita ingat Gusti Allah. Karena Gusti Allah diminta apa? Lebih sentrol gitu ya. Antara ya, warna. Tapi untuk saja sudah terpenuhi perut dan doa. Sibuk apa kepercayaan. Ketika Nabi diberi apa namanya cerita itu, Nabi sedikit tersenyum dan pernyataan itu luar biasa ya. Dia jadi doa. Nabi namanya. Tapi ada malam kamu jangan melakukan hubungan profesinya dengan jiwa itu. Iya ya, apa kata Nabi? Kalau kamu mengikhlaskannya, Allah akan mengganti Anda dengan yang lebih luar biasa, lebih banyak. Dalam sejarahnya, jiwa malam hari itu, sang istri itu dengan suaminya. Adanya hamil, tentu saja punya 9 anak, semuanya perempuan dan satu mati syahid. Luar biasa. Usia tidak berikan yang terbaik. Tambah lagi, kali-kali saya katakan, lagi majelis pada para saya. Jadi kan pernah kecil digoncang itu ditarik kakinya itu sepeda, ditarik ke belakangnya. Terus atau kita sendiri pernah melakukannya juga dengan anak kita yang kecil. Menurut jenengan, ibu kita dulu menyiksa kita atau menyelamatkan kita. Nah, ibu kita sedang memegang kita atau melindungi kita. Tampaknya memang ada itu borgol, tapi terjadi justru penyelamatan. Sepakat ini? Oke, berikutnya kita juga disampaikan ulang lagi. Anak kita terlibat di ember sebagai kesombongan, ada turut, orang hilang. Orang tuanya melihat, kita melihat anak masih kelas 3 mak SD, ujung-ujung mak bertutup, mak jadi atau mulai mendekat kecil. Jangan besok ya, ular yang paling berbahaya itu mulai yang kecil bisa cepat. Apa yang dilakukan orang tua? 3 tipe. Yang pertama ngomong, mama, ini sakit. Kan saya ngerti. Usul deh. Artinya di bahasa ini ada dibuka sakit. Yang kedua, kita tahu do le ulong. Oke. Terus yang ketiga, setelah akan mikir apa langsung diserang menjauh dari Tuhan. Menurut dirinya yang paling sayang ya Tuhan. Kasih tapi sayang kasar, nyeret wujudnya kasar. Tapi sebenarnya sedang lindungi menyelamatkan. Begitulah Allah Bapak Ibu. Masalah itu terkadang terlihat menyiksa, kayaknya sakit dari segala masalah. Tetapi di balik itu kita sadar bahwa Tuhan hendak menyelamatkan dan melindungi. Dan tidak semua orang punya kemampuan dipakai begini. Tapi Allah bersolusi beres aku. Ada namanya sahabat dan sholat. Berapa kali saya juga pernyataan itu sudah dari diri itu apa? Saya sampaikan besok sampai bawah, wong sabar itu apa? Sorong. Bawa pulang balik ya. Wong sabar itu apa? Bukan saya tadi itu benar. Tapi berikutnya sorong. Langsung. Langsung benar wong sabar itu sorong. Apa jadi mau mencet begitu? Bagi saya kira, oke. Tapi wong sorong itu ternyata Muhammad Sobi. Dibersamai Allah. Lepas dibersamai Allah, beres. Seperti kata Bapak ya, saya masih tadi, bukan berarti lu itu nggak sedih. Ketika lu tak pada Tuhan, bukan berarti lu nggak pernah miskin, tapi miskin kesedihan itu jalur. Karena bertemu dengan sang pemberi. Pada akhirnya endingnya luar biasa ini. Oleh karena itu, kalau sudah ketemu itu berdua saya simpulkan bahwa Allah memberikan masalah, termasuk memberikan solusi, endingnya mesti endingnya. Sekarang kita boleh adalah gimana agar semua itu benar-benar dapat Tuhan. Ibu bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, kita ngomongin lagi.
Satu-satunya perintah Allah, syariat Allah yang langsung diturunkan dari Allah pada kanjeng Nabi cuma sholat. Sepakat? Waktu acara, waktu peristiwa, jelas. Malaikat Jibril tertahan dari ketujuh, bahkan diajak antara Nabi dan Jibril utama kata Jibril, aku hanya memberi amanah sampai hari ketujuh, kamu diminta sendiri. Jadi burak mengantar Nabi ke Jibril utama. Kemudian dalam kisah itu dikatakan Bukhari balik lagi Nabi karena nggak tahu salam pada Allah gimana, diajarkan sama Jibril bagaimana namanya tahiyat. Tahiyat itu bermata tinggi, at-tahiyatul Tuhan atau sholatul Tuhan. Paham yang sebenarnya, itu ya, bahwa memberi salam kepada Allah SWT dan Allah menjawabnya, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu untukmu. Tapi Nabi itu balas kasih saya pada kita itu diberi salam dari salam Allah untuk beliau. Beliau malah diingat itu jenengan itu kepada Nabi berikut. Pada akhir itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Allah menunjukkan orang-orang soleh yang saat itu katanya Rusbah, malaikat dan malaikat Jibril dan para malaikat langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang menjadi syariat tahiyat akhir sampai sholat. Itu pun akhir. Tahiyat itu ada 4 mazhab beda. Mazhab Hanafi itu tahiyatnya begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turun lagi. Mazhab Hambali sejak awal at-tahiyat Maliki sama at-tahiyat itu pernah gerakan. Kalau balik Maliki yang gerakan atau lain gerakan. Tapi satu ini sama hampir mirip tapi tidak diturunkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sampai fil alamin yang lain. Saling menghormati. Pun akhirnya ada sing ngomong ini kok ini berat, aku nggak ngerti tadi kan, mau sholat lagi saya pernah belum tidak pernah jadi ilmunya seperti jadi tetap itu. Nah langsung perintahnya sholat. Tuh, yang kedua itu tidak ada syariat yang boleh digantikan, tidak ada syariat yang benar-benar tak tergantikan oleh siapapun, namanya sholat. Haji umroh, umrah dan haji umroh dibacakan boleh. Berasa puasa boleh, dayanya, jaraknya, memuasakan orang yang memuasakan boleh, baca Quran sedekah, mengatasnamakan orang tua, misalkan boleh. Tapi kalau sholat selama masih hidup apapun yang terjadi harus dilakukan. Ini keistimewaan sholat. Puasa, oleh kosong, tidak mungkin. Terus lagi zakat yang mampu. Haji juga begitu, tapi sholat tidak bisa. Yang berikutnya, ibadah lain karena di samping itu bisa, tapi sholat sih kok tidak boleh berbeda yang diajarkan Nabi. Jangan kawal sama suami, yang pertama sama suami, untuk badan ini, kawalnya batal mereka. Jangan jauh, untuk badan ini, tidak batal, terus jangan dosakan, bacakan, lihat langsung bacakan kami, terus kemudian ada dulu beli S3, kemudian ngapain? Batal tidak zakatnya? Ya, tapi sholat dari di samping tidak bisa, apalagi satu wajib, kecuali ada unsur. Atau tidak boleh di samping, tidak boleh puasa lihat. Ada tamu, salamnya, betul. Kan tidak harus dijawab. Kamu cuma bukan menjawab salamnya. Disuruh menjelaskan, paham itu ya. Ketika misalkan berdiri nggak bisa, karena mulai kepala 5 ke atas biasa ini kan misalkan besar ini ya. Kuat, akhirnya duduk panjang konsul. Ya ini alasan, saya jadi nggak sholat. Oh dimampukan sholat, ada duduk, benar. Berarti kayak seluruh akhir dulu kursi atau panjang atau banyak. Paham ya? Ini masalah benar pilih. Dan lihat yang berikutnya, status hamba manusia di depan Tuhannya ada di bawah sholat. Mohon maaf ya,
Ini bukan peringannya dosa. Selingkuh, berzina, dosa besar. Saya beberapa lalu itu seminar ibu di Malang judulnya tidak mulai dan selingkuh. Aku ganti judul rakyatnya dengan adanya. Dan ini adalah masalah yang terbukaan di masyarakat kita ini berarti dosa besar, tapi tidak membuat dia keluar dari Islam. Terus, kamu dari minuman keras, narkoba, dosa besar, tapi tidak berlebihan di atas kafir. Tapi ketika kafir jauh, pembeda antara aku dan orang kafir adalah tas bersekolah, meninggalkan sekolah. Ya, apa istimewanya ibadah. Yang berikutnya ibadah pertama kali bisa Allah di hari kiamat, sholat. Dan itu bisa mengatur amal-amal yang lain. Kalau sholatnya bagus, mengatur yang lain-lain. Untuk sederhananya kurang, senyumnya kurang, dan sebagainya kurang. Atau sholatnya bagus, bisa mengatur lain. Tapi sebaliknya, sedekah hampir kurang. Lainnya juga bagus. Itu sholatnya bermasalah. Ini tidak masalah dengan amal yang lain. Ya, berarti sholat ini istimewa banget. Oleh karena itu, yang harus tahu ya kan, status seseorang di depan Tuhannya itu bagaimana dia sholatnya. Sholat, tapi dia tak munafik. Sholat yang munafik. Ada yang sholatnya usaha ayat-ayat. Jadi orang munafik kata Nabi sholatnya satu ayat. Apa tanda yang saya senangannya kayak dulu kalau orang sholat asal di orang dulu. Wongnya apa? Buat di rumah ada. Terus subuh ya setengah mesti alasannya sebenarnya sholat di bawah mesti. Ya oke, mau mendingan, oke. Tapi kalau kita tidak bisa keluar dari yang ajaran Allah, bahwa ibu termasuk ini kategori bahwa ainul musallin lewat Allah akan sholat dan orang celaka sholat ini masuk kelompok surat Al-Ma'un yang pertama bunyinya merupakan yang pertama. Ini surat yang selalu dibaca di Haji Muhammad Darwis selama bertahun-tahun tidak pernah ganti. Paham ya Haji Muhammad Darwis? Yang akhirnya tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah. Pulang dari Mekah, beliau bersama Syekh Asy'ari. Beliau mendirikan Muhammadiyah, Syekh Asy'ari sudah juga mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Itu loh maksudnya. Jadi namanya aslinya Muhammad Darwis. Itu yang saya beri lagi. Al-Qaid al-Lati yunat dibubi. Tahukah kamu yang berdustakan agama? Orang beragama tidak ada berdustain. Siapa dia? Pertama, coba ayat selanjutnya. Atau ayat selanjutnya. Mereka itu akan dikatakan itu punya nyatu asal rakyatnya. Walau yang al-Quran miskin. Apa benar? Apa itu? Tidak menganjurkan dan aktif memberikan penetasan lebih sekian dengan kemampuan. Berikutnya bahwa itu jadi bersolid. Jangan orang yang sholat. Siapa yang telah sholat? Allah tidak sholat sahur. Nah, sahur ini bapak-bapak ibu dikategorikan satu sholat akhir waktu. Karena yang orang waktu di sini yang kedua, cepat. Kata Nabi seperti ayat makhluk maka bahasa ini yang saya dulu yang di YouTube-nya beliau mau kerja keras orang yang sholatnya cepat, sholat cepat boleh tapi yang tidak buru-buru. Makanya Nabi menyebut sesungguhnya sejelek yang mencuri adalah mencuri sholat. Mencuri sholat apa kategorikan sebagai sholat yang cepat atau mainan atau kalau jamaah disimak. Enak model seperti imamnya ada untuk dicontoh diikuti oleh isi imam. Ini biasanya waktu kemeruh. Jadi ada saya kata ibu ya kalau bapak kita sering imamnya sudah agung dihukum bagian di akhir surat. Itu biasanya waktu banyak saya tulis tangan ini. Padahal imam belum mengkotbah sekadar menjual tangan ini, pak imam nambahin Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kategori balik ini jadi imam jarang makmum. Nah, itu sejajar penyusun. Hati-hati, termasuk tanpa tumanina. Nah, akhirnya kalau sholat dianggap oleh Allah sebagai penolong, bagaimana itu sholat jadi penolong yang sudah sholatnya orang lain, karena itu dimungkinkan dia tidak menikmatinya. Orang kalau menikmati itu, dan pasti dia akan berlama-lama dan selalu kanan. Ingin mengulang-ulang, menikmati.
Mohon maaf, jangan kalau mengalami kenikmatan apapun namanya, nggak mungkin berhenti di sini. Sederhananya misalnya, kalau banyak diplomasi yang saya sampaikan, jangan teman puncak timur. Puncak kok asuh ya, jangan sih paling senang. Mereka sekarang puncak asuh oke. Selanjutnya punya bakso yang dengan langganan enak, tapi itu tidak balik. Dan juga pasti merekom pada temannya, alumni, di sekarang grup alumni. Ayo, kamu yang kediri, baksonya pagi. Lalu kita bisa masuk kan baksonya pagi gitu ya, itu kesalahan dia. Cuma nggak usah ditambahin bakso plus masa lalu, nah, ya. Kan sudah kita sampaikan di majelis taklim itu. Teori-teori itu akan menghasilkan apa ya, kehidupan yang apalagi ketika ketemu pacar itu, apa, ipar itu, nah itu ada senapi katanya Pak. Dia betul itu ada senapi itu Pak, bilangnya kamu juga vulgarnya, yang nonton bukan hanya orang-orang tapi anak-anak. Saya juga mengkritisi situs-situs santri keluarga, tapi isinya cara berhubungan suami istri, dia islami, tapi saya nonton kan bukan hanya bapak ibu itu, yang bukan juga anak-anak. Kan berkali kemarin yang sering ketemu saya ceritakan, di komplain sama ibu-ibu itu aku saya tanya, anak saya nanya gimana jawabnya? Dia nanya, Mak, mama gimana? Ejakulasi itu apa? Mamanya kan kaget, konti dong. Itu ini kan pengajian, bagaimana? Pengajian ya, pengajian itu. Tapi kan siapa yang bisa membatasi terlihat oleh umum? Nah, jadi itu ya problem, termasuk problem. Nanti bagaimana solusinya? Nah, ketika kita merasakan ibadah semacam bakso dan sebagainya, kan hal ini. Kalau di antara bakso kereta ini, tujuh gak oleh aku, gak. Dia kurangnya, ya somai apa? Dan aku bisa buka dia bakso kopi, oh, beda aku sebelum itu abang aku tuh nggak kenal. Penting. Tapi ada kesamaan, ada nikmat yang dia rasakan karena punya alasan untuk mengatakan itu enak. Terus dia, jangan nggak mungkin kan asal milih terus prosesku ya, nggak masa gitu. Sehingga kita mesti balik protokol rekom yang lain sama boleh soal itu kalau mau dinikmati betul. Dan ada hal lain dalam hidup yang menunggu kecuali jam sholat. Kerja itu menunggu jam sholat. Kuliah menunggu jam sholat. Masak menunggu jam sholat. Artinya keluarga kita dimulai dari sana hidup diatur oleh jadwal sholat. Makanya di komunitas saya diganggu gerakan anak bagian orang tua. Saya wajibkan dua hal yang mereka. Aplikasi itu harus ada yang satu Quran Android. Saya cek itu anak bukan aplikasi semua. Begitu apa itu masuk. Alhamdulillah. Yang kedua jadwal notifikasi sholat dan saya suruh notifikasi ini hidupkan mesin depan. Dan mohon kalau jangan besok itu ada notifikasi yang 5-10 menit sebelum sholat sudah berangkat. Itu pengingat. Jangan cek lupa untuk menunjukkan keseriusan saya hidupnya memang untuk 5 waktu. Kalau itu terjadi, maka kata Allah tadi surat Al-Baqarah, memang orang-orang musyrik itu orang yang selalu yakin akan kembali pada Tuhannya. Dan itu terjadi saat wajah kisah ujung-ujung betul tidak akan mengira. Di grup SMA saya di SMA 2 kelas atau berita kematian ya Allah, kok angkatan itu banyak yang meninggal ya. Aku sadar, terus kok gak dibayar. Mohon maaf ya, jadi ketika ada buka alumni kocok-kocok, saya ngomong pada saya, kocok kita kalau buka dia, terus dia lihat, dan jadinya ada kumpul di sawah, kosong aku dong, jadi orang aku kosong, yang mau jadi nggak tersebut, kocok ya, kepala lima atas, barang saya ekskomentar, saya kan menunggu masalah lagi gitu loh, bukan masalah kualitas ya, tapi saya, mohon maaf yang baru saya, jangan meninggal dulu, kemudian baru saya masuk akal. Bisa atau mau izin saya dulu setelah jenengan juga masuk akal. Semuanya bisa terjadi. Saya tahu tentunya. Saya ulangi, betul. Maaf ya, jenengan meninggal dulu, kemudian saya mungkin bisa terjadi. Atau oke, mungkin saya dulu setelah jenengan tidak. Semuanya serba mungkin. Kan yang punya umur Allah. Nah, jadi kan saya ngomong jadi yang pertama. Kalau sama ya, sama Allah diberikan satu kegiatan
yang luar biasa namanya pun sholat yang Allah. Mari kita lihat khusus Nabi Dawud gini Bu, Bapak. Nabi Dawud, jadilah kamu orang ihsan. Ihsan itu adalah orang-orang yang beribadah melihat Allah. Tapi kalau nggak mampu, ketahuilah Allah melihatmu. Apa yang dilihat Allah kita? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Allah itu mengetahui apa yang kita lahirkan dan apa yang disembunyi dalam hati. Kalau itu ada perasaan begitu, satu, maka begitu menghadap Tuhan itu sederhananya di kitab Al-Hikam, mohon maaf dia, ketika mau sholat itu menghadap kiblat, bayangkan ujung rambut sampai ujung kaki, jowo jero, idam, rambutnya irung, enzim, sel, hormon, ilang, untu, terus jelas sebut mohon. Allah, kita yang jenengan ya Allah, nyam, semoga. Bukan punya saya ini, itu rasanya terjadi. Dilihat Allah. Jangan mempersonifikasikan Allah. Di langit ada kursi besar, tidak boleh. Atau karena suka lihat film Hercules sama Zena, ada gambar mata gede di langit. Ibunya Hercules namanya Hera, bagus. Tidak boleh. Walau yakul lahu kufuwan ahad. Jadi makanya Rasul Dawud, jika kamu tidak bisa melihat Allah, Dan tahu yang Allah melihatnya dalam masalah jawaban jero besok. Mohon maaf ya, hati, liver, pankreas. Ternyata organ tubuh yang paling banyak bekerja keras pankreas. Ada dari medis. Pankreas itu pekerjaannya namanya 340. Jantung cuma satu, memompa darah jantung. Tapi pankreas, dan masalahnya pankreas itu Bapak Ibu. Ya katanya dokter kan masalah itu juga. Kerjanya itu membangun dirinya itu antara jam 10 malam sampai jam 1 malam. Jadi makanya dia sebenarnya tidak boleh begadang di jam ini. Karena pankreas dan kerja membangun dirinya. Dan lain bangun apa kerja? Tinggi begadang, tengok, tinggi macam-macam. Ini berbahaya. Kalau rutin. Yang kedua kata dokter, pencernaan itu kerjanya bukan jam itu, tapi jam 6 pagi sampai jam 9. Makanya saya jauh lek kopi atau isu-isu jam 5 jam 5 isu. Termasuk kata beliau ini menjadi pendapat. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Loh, dari mana? Ternyata sudah menyiapkan namanya telepon, bukan telepon sudah. Yang energi sudah siap kalau metabolisme normal. ternyata salah satu di atas sekian banyak itu karena dokter-dokter masalah bangunnya, masalah bahwa tidak boleh dengan bicara, tidak boleh meniup, semuanya di medis ada. Kenapa Rasulullah kira dan salah satunya yang dia sudah sampaikan itu semuanya terpublikasikan oleh gerakan seperti gerakan sholat. Apakah orang sujud itu jelas ya bisa? Delegasi sujud orang yang lihat ibadah kan berdiri sekali sholat yang semua gerakan dari awal sampai akhir itu menyiapkan. Cuma kita tidak boleh sholat dengan niat supaya sehat. Bapak sholatnya akan sehat dia. Tapi sehat sholat tidak boleh. Sholat hanya untuk Tuhan. Mari kita lihat sholat jadi penolong betul. Ibu-ibu, saya ditanya berkali-kali, Mas aku jatuh tempo. Kurang juta besok bayar. Aku sholat tuntas sudah modelnya dari sepanjang. Saya sakit jantung mas, aku sakit tidur mas, aku lorong. Aku sholat, katanya sholat itu solusi. Apakah bisa mendiajakan kita masuk jam? Bisa. Cuma yang gandangan sebaliknya sabar. Yang jadi problem rata-rata tidak siap menunggu jawaban. Terus Allah karena Nabi nanti jawab, Allah itu sudah mengabulkan doa di atas kepala kami. Dan orang yang bilang, aku harus doa tapi Allah tidak kabulkan. Allah langsung tarik lagi itu jawabannya dan suruh mengumpulkan terhubung sama dandanya. Jadi hati-hati tidak boleh mengatakan aku dungo, tapi sama Allah tidak dikabulkan. Nah ini hati-hati. Nah makanya sholat sama sabar itu penolong gandeng. Sabar itu tak berfungsi kalau tanpa diri spiritual namanya sholat. Sholat itu tanpa kesabaran juga berat. Nah yang saya bahas adalah sholat sebagai tempat curhatnya seorang istri. Memang dua terbaik pada Allah, khususnya sebenarnya lah katanya. Tapi tidak harus jam itu. Semua bentuk sholat adalah bentuk juga. Karena sholat itu maknanya juga sholawatun doa. Namanya permintaan. Jangan cek ibu-ibu dari takbiratul ihram sampai salam. Isinya nggak ada yang tidak zikir pada Allah dan doa. Bacaan Quran hanya ada pada waktu bacaan serta Al-Fatihah. Al-Fatihah juga Quran. Itu pun juga tidak dihukumi rukun. Cek ulang ya, mohon izin. Terserah bagaimana cara menafsirkan.
Saya tidak bicara kaifiat nih, tanya pada Yai. Allahu Akbar, madhab kiblat. Harus sampai miring. Ini namanya memperbaiki terus sholat. Jangan-jangan kita masih Allah. Mana orang tenanan? Hadirnya cuma 3, dada, pundak, apa namanya, telinga. Selain itu saya belum pernah menemui ada hadisnya. Jadi cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun juga bukan rukun. Gerakan tangan bukan rukun. Masih ingat kan? Yang rukun adalah qauli Allahu Akbar, perkataan Allahu Akbar. Mohon izin menyampaikan ulang. Walau di petenteng ini tapi itu mboten muni Allahu Akbar, mboten sah salate. Ora sah ora salah menengae. Sebaliknya tanpa mengangkat tangan misalkan Allahu Akbar sah malah. Nggih, cuman balung ini bukan rukun tapi orang lain digawe-gawe. Berkali-kali saya sampaikan. Maksudnya oh. Masalahnya biasa balik. Soalnya sangat ya. Tapi dia tak pernah dosa. Sholat aku dosa. Atas banyak pikir, saya tidak pikir ya. Coba ya, jangan bilang oh, Bapak. Oh, itu harus dengan kalau itu termasuk masalah. Yes, mari ngomong. Jangan mau baca baik-baik ini, mau baca takbir alhamdulillah, mau baca wajah dia, itu ada dalilnya. Yang penting menikmati dan tahu artinya. Yang baca juga ulang bukan rukun, tapi hema. Misalkan ya, wajah dia sampai ya. Wadakan wajahku pada pemilik pengelola samawati wal langit dan bumi milik biar sana. Kalau ini Allahu Akbar Maha Besar memuja di setiap waktu selalu rasa nyanyi kan suara nyanyi. Masa itu ada rasa. Oh setelah itu ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mewakili sholat niki ibadahmu bermatimu Gusti Allah la syarika lahu dengan itu. Dan aku tidak akan mensyirikkan Tuhan, tidak diperintahkan mensyirikkan Tuhan dan diperintahkan untuk jadi orangnya berserah diri. Setelah itu baca Al-Fatihah. Mau dipahami betul. Saya yang tarawih satu-satu saja pernah menyampaikan. Begitu baca di mazhab Hambali cukup baca ta'awudz di rakaat pertama. Itu setelah mereka. Ada sampai baca lagu ini. Pokok pendapatnya berapa menurut saya. Coba cek lah. Alhamdulillah kita share kelasnya jenengan kan sholat lama. Misalkan sholat sendiri di bulan itu kan Pak bisa 15 menit ya. Jadi dinikmati betul. Hati-hati. Alhamdulillah kita share langsung mengartikan beri kepada beliau dari godaan setan yang keparah. Bukan yang terkutuk parah. Perjalanan pada setan itu terkutuk atau keparah. Parahnya adalah Allah. Aku kemangganan di Mojokerto. Yang namanya aku beri kepada Allah dari godaan setan yang keparah. Tertentu. Apa yang dulu kayak pembicara. Terus jawab-jawab silahkan dibuatin. Artinya itu dialog, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab, hamba-Mu semakin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang berpengasih lagi percaya. Allah menjawab, hamba-Mu menyebut. Alhamdulillah, ada alif ada lamnya. Hamdi itu maksudnya adalah yang pertama ya, pujian. Karena ada alif dan lamnya itu maka dari segala yang mewakili dengan artian pujian itu alhamdulillah cuma punya Allah. Jadi kalian yang sini lagi awe ayu, awe ganteng, awe apian. Alhamdulillah segala punya Allah. Segala sesuatu kebalikan tidak punya Allah. Adanya yang menarik, menyenangkan, tidak begitu dipandang, semuanya punya Allah. Memuji si A, si B, Pak pada si A, si B, langsung dari alhamdulillah. Saya coba jadi sekarang. Siapa bilang itu? Rob
Rabbil alamin. Ilah yang dimaksudnya adalah penguasa alam raya. Jadi bersama dengan masalah kok paling boten ayat yang dibaca itu dirasakan kotor, itu betul-betul sesuatu yang sangat spektakuler. Ini hanya mengingatkan bahwa mereka salah dengar. Ibu, rob, ba, ada tasdid, robbi, robbun, robba. Artinya apa penjelasan? Rob, Tuhan kan? Robbana Tuhan kami, oke? Robbi Tuhanku. Nah, apa tuh rob? Rob itu dalam bahasa Arab mengandung 3 makna. Satu, al-khaliq, al-malik, al-mutadabbir. Jadi kalau kita mengaku rob itu maksudnya yang menciptaku, yang menguasaku, yang mengatur. Siapa dia? Dia telah menguasai mengatur. Nah, kalau dalam hidup ini ternyata kita masih diatur bukan Allah. Ngaku si wes dari lu mengaturmu Tuhan. Allah dari penciptamu Allah kok diatur kamu nyanyi diatur nafsu kok jelas-jelas hayya panggang gawe amal soleh scrolling nah besok ya amal soleh yang itu namanya scrolling sambil rebahan scrolling ke sembarang-barang menarik rusaknya ada berkepanjang tertinggal sampai umat tidak segera beranjak sholat lalu juga tidak masjid di sana tetap dengan dihubungi lalai dengan keras dan apa masalahnya kecuali ada uzur tapi hati Anda berontak jangan di jalan tol rest area masih jauh Anda berkumandang nggak mungkin kan langsung masuk sulit belas saja ya sudah namanya sholat di luar waktu boleh tapi kalau terumpama rest area 5 menit lagi nyampe rest area memang ini ada beda pendapat terkait dengan masalah hormati waktu sholat hormati waktu. Kalau saya di studio Ustaz Nawawi, beliau karena beliau backgroundnya memang Lirboyo ya, beliau terang-terangan Ustaz, kalau saya tetap harus sholat waktu. Jadi kalau di kendaraan, ya awal waktu. Nanti begitu sudah selesai, sholat sempurna lagi. Saya bilang, Ustaz, beda pendapat saya. Kalau saya musafir, nanti saya akan sholat jamaah di tempat tujuan akhir. Jangan sholat pendapat biasa sama beliau. Penting dengan betul boleh sempurna. Pokoknya ada berbeda pendapat saran saya jangan mencari enak yang jamaah bisa bukan masalah yang tidak mana yang berjana paling kuat paling meyakinkan itu ya sama lagi rob itu pengatur jadi waktu di tempat kerja pas operasi pas nyukur ada berkumandang jangan nggak bisa meninggalkannya itu tak gelisah ada hidayah dari masing yang mau menjadi sendiri saat ada berkumandang dari muncul apa-apa kok jelas kayak kenapa terus sudah sholat hati-hati ada yang tercerabut dalam kehidupan kita. Saya tahu ya. Nah, jadi itu makna itu banyak ngatur karena pujian. Terus balik ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, apa aku memuji. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allah kembali hamba ulang mengagungkanku. Malik yaumiddin untuknya apa yang dia minta. Kemudian langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa Bu? Hanya kepadamu iyyaka. Ka itu Allah maksudnya. Na'budu, aku beribadah. Ya Allah, ini beribadah berjenengan. Wa iyyaka nasta'in. Di sebagian ulama boleh meminta sesuatu di sini itu sesuatu dari Allah. Tapi tidak boleh dirisahkan. Jadi waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil ada pikiran nanti ya Allah jadikan anak saya masuk sekolah ini maksudnya diterima baru jalannya 2 kilo dimeteri nanti ada zonasi yang saya dimeteri ukuran meter ya Allah ya anak saya mau masuk meter ya Allah dan sebagainya ya nah untuk insight itu boleh oke terus dinas ini yang paling menentukan untuk saya dinas itu kita pada Allah tetap bisa mustaqim maksudnya kita kan sakit hidup kita tersambut jalan hidup iman kita ya semuanya terus enggak turun maka kita pada Allah jangan yang turun tetap bisa jalan yang itu siratal mustaqim jadi jalannya al-adzina bukan siratal kam paham bukan jalanmu yang bukan tapi Allah menyebutnya seperti jalannya orang-orang koridor karena kita tidak mungkin yang Allah
Makanya Allah mengutus Nabi dan Rasulullah yang benar, jalan yang menuju Allah itu kita contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan Rasul yang berkait terikat Fir'aun, Amrus, terikat kaum Lut. Bukan itu ya Allah. Baru amin. Yang menurut lebihku, sholat betul-betul terasa. Apalagi kalau dengan pas kondisi rukuk, wes hormat takluk, yang nggak punya sakit jengkean, rukuknya benar-benar begini. Dia sampai gak nyapa-nyapa, rukuknya gak kewenangan. Bukannya pelutut tapi nyekel paha. Ada beda pendapat antara rukuk dan sujudnya perempuan. Tapi kalau hadis seksualnya kalau ada beda pendapat. Di Muhammadiyah itu, ini kan Muhammadiyah. Dan ada beda lagi perempuan dalam rukuk dan sujud. Di saudara kita di Nahdien ada perbedaan. Bagaimana rukuk dan sujudnya seorang perempuan. Los dengan Nabi mana yang paling dia beda. Saya begitu ya. Terus dengan cek Pak Sujud belum bes dakwah sekali 7 sujud itu atau terus jom maksudnya ini dua telapak tangan, dua jempol, ini ngomong-ngomong ya, dua sujud jari kaki. NSN juga harus panjang. Nah, jadi butuh naik dari Indonesia di Gabini. Pertanyaan bukan dari Israel. Bagian mana Indonesia? Sujud tanya kalau itu pertanyaan saya. Tapi mau dijadikan silakan. Fikih itu sudah jawab ya. Fikih sudah jawab. Syariat sudah jawab. Saya bilang kalau misalkan aku normal nggak bisa, dia Allah nggak tahu. Kecuali kalau dia bisa malah menyengaja untuk kok mengenai ilmu yang lain itu yang dia minta terbuat. Dan tetapkan caranya kepada begini. Kalau masalah masker atau tidak ada, berarti ada tempat antar utama. Kayak ibu, tujuh belum nyok Gusti Allah, dibelen Gusti Allah sebagai itu punya harus apa ya? Nah, ibu, akhirnya pun semua kebutuhan hidup itu terpersonifikasi, terwakili di duduk antara dua sujud. Masih ingat ini ya, berkali-kali sampaikan nikmati betul begitu mak plek ifirosi duduk, rasanya kayak malah nyuwun barang-barang temeriku. Rob Bifirli, ini juga betul di sini nih. Ya Allah ampuni hamba, warhamni. Ini saya pakai umuman, bacaan keumuman. Warhamni. Ayo jangan harus tahu. Kasihani hamba ya Allah, warhamni. Sudah minta ampun, butuh diampuni Allah, butuh dikasihani Allah. Tuh, terus barbarani, wajiburni, masih ingat? Kenapa wajiburni? Apa? Tutuplah aib-aibku, kekuranganku, atau cukupkan kekuranganku. Penting ini. Sama Allah kita masih ditutup kekurangan dan aib sehingga pasangan kita masih mencintai kita. Sama Allah misalnya dibuka aibnya, Hindu dari Islam. Malah masih tutup ini, wajiburni. Terus warfa'ni, kenapa? Angkatlah derajat. Ya kenapa Pak derajatnya diangkat? Karena kita kadang manusia tapi derajatnya manusia itu izin. Terus ada musuh. Pengen jika juga jiko, kan terkite, angkat kutu, angkat nabruk. Mereka tidak punya dosa, tidak punya apa. Tapi kalau manusia, karena kita itu makanya itu. Terus Bansuti, ini seperti water ya. Jadi begitu Bansuti ini water. Tambahan rezeki, butuh perbuatan harus. Maka Allah bersiapkan rezeki, tapi kita tetap diminta sama Allah. Terus rezeki, ini kunci yang wah ini. Ini yang harus kita ikut. Kenapa angel? Petunjuk buah yang kita pilih. Ngobrol, sudah buka ini dan banyak pilihan berita info. Kalau tidak petunjuk Allah tersesat pasti. Maka buat ini, wah ini penting ini. Nama apa itu? Nah, maka suatu penonton akhirnya bisolah yang bilang jadikan suatu kemimpinan kami yang bilang karena ternyata jalannya salah satunya wah ini itu ya Allah berisian hamba. Makanya kalau dia bilang mau sakit sholat sehat ya, karena sabar dulu. Kalau saran doa, jadi begitu dengan itu jangan zikrul asal kita nama, jangan zikrul
Kodang. Tapi zikirnya pertama ya pasti Gusti Allah. Allah untuk kita berusaha baru cara berpikir kita benar. Itu namanya pun oke. Makanya berkali-kali bilang, lek kowe lumpuh terus warak muni berbuat mangan cacat oke. Saya mana kowe warak tuh mangan tapi kan harus tahu tak diwarak. Apa buktinya malaikat tanpa makan berapa pernah gue dia mungkin berarti gue dan tidaknya bukan karena makan tidak makan karena memang keputusan Allah itu bukan berbeda. Akhirnya ini waktunya yang berhubungan baik. Akhirnya pun sholat yang terus menerus riadoh latihan begitu bermujahadah terus melawan mengalihkan bayangan-bayangan muro-muro kelingan naik. Wes Allahu Akbar. Itu apa tengah moro-moro. Aduh, ngomongnya mati buruk kan? Siapa yang bisa itu? Jadi, nasib. Khusus pemuda orang sholat minat ini, minat itu. Kemudian ada rakaat itu diimam dulu apa? Itu namanya khusus. Kemudiannya berat karena orang sholat dicintai Allah. Maka ibu, ya sempat juga saya menikmati sholat dan memperbarui belajar sholat tidak boleh berhenti. Apakah kaitannya sudah benar, tidak benar, bacaannya sudah tajwid, akhlatul huruf, artinya besok awal waktu jangan senang ngiri, suka baca atau tidak terus berbagi. Istilahnya Allah akan memperbaiki kehidupan yang lain. Dari mana mulainya? Memperbaiki Rasulullah. Jadi coba lo, para istri itu waktu sholat, bukan segala masalah waktu sholat khususnya kalau kesol ya ketika malam akhir karena di sana bisa los dan jangan waktu sholat jamaah dan kesol laki apa yang nangis imamnya Allah Akbar, terus gue harus kumpul, gak bisa nangis. Coba pertama, tapi jangan tahajud, los. Karena wajah-wajah tahajud itu jangan juga lihat. Oke, penutupan, ibu-ibu, kita tidak ada niatan tahajud, tapi Allah suka pada kita. Sama Allah kita dibangunkan sepertiga malam, kebelet pipis. Padahal tidak ada niat tahajud, tapi Allah sayang kita. Begarwes, aku pengen berjuang dengan kowe. Maka sama Allah dibuat, pipis, kaget suara apa, kita bangun. Itu sinyalemen Allah itu cinta ke kita, Bu. Cuman masalahnya, kita meneruskan itu tahajud atau tidur lagi. Pilihannya di sana. Tapi Allah itu cinta, pengen kita selalu berjuang. Dilihat lagi, ayo Allah sholat, dan sebagainya. Itulah sholat. Pakailah fasilitas sholat ini untuk betul-betul mengabdi, dan mencurahkan semuanya kepada Allah. Dan insya Allah, janji Allah tak mungkin akan bleset. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mengingkari janji. Ketika Allah berjanji, sholatmu yang benar akan mengkatrol permasalahan yang lain dan kehidupan kualitas yang lainnya. Tinggal itu yang harus kita lakukan. Kuncinya, penutupannya, perbaiki terus sholat kita. Mengatakan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan para murid jadi roti juga dan 10 Pak Suwiman katanya ibu apa yang saya sampaikan kalau sudah jadi data tadi saya menyampaikan Pak Suwiman dia satu siap langsung saya juga menyampaikan beberapa Quran saya tulis ayat ini kan sholat itu pada saya isi apa beliau itu tahu itu jadi sampai cara menyampaikan izin ini ibu nih mungkin boleh ada pertanyaan dan tidak usah ya. Ini harapan saya biar nanti cepat mundur, cepat ada sesuatu yang tidak dikerjakan. Tadi aman ya? Baik ya? Clear? Kalau itu clear, saya bagi hadiah ini. Kasih kita bagi hadiah. Just for extraordinary moment. Oke, pokoknya beri. Ini caranya bagi itu. Saudara. Kuis mana? Ini bisa ada pertanyaan dari satu. Oke. Aku pertanyaan ini kan ibu. Sebutkan 4 saja personel dinaik balapan. So, kalian oke ya, nggak boleh. Kalau saya pertanyaan benar-benar dan tahu kita ada sumber kekinian di sini tapi sampai 5 pahlawan wanita nasional 5 tahun anak sampai di situ memanggil pada 5 pahlawan nasional perempuan anak-anak sebut anak-anak
Makanya jangan salah berarti harus infak 50.000 per masjid. Kan bukan saya, ke masjid dipaksain infak, iuran paksa. Satu, boleh kerjasama, boleh nanti itu, boleh gitu. Untuk silakan. Satu. Raden Ajeng Ayu Kartini, maksudnya RAA Kartini. Tak tambahin, dia istri ketiga dari Bupati Rembang. Ini ya utuh. Ada banyak cerita sedih-sedih nanti. Oke. Satu, masalah 5 loh tadi. Ya. Dewi Satika. Dia melawan orang Jepang. Lalu Asmalaya. Oke. Laksamana Hayati, sebenarnya. Besok Laksamana, kehidupannya gimana? Dia seorang apa? Seorang pahlawan atau yang kaki berdepan. Artinya itu. Mesti bener ya mati. Oke, Laksamana Hayati. Terus Jenyak D. Terus sama apa gitu? Jenyak anak tarik barangnya dulu ya. Ada lagi ini. Jenyak D itu menikah dengan suami pertamanya, suaminya meninggal tahun depan. Akhirnya nikah lagi dan Tekumat. Akhirnya berubah strategi dari seorang dia masuk ke pemerintahan Hindia Belanda. Di dalamnya, akhirnya masuk dalam Tekumat dikasih oleh Belanda satu pasukan, satu senjata untuk melindungi di tengah jalan Tekumat dan ternyata orang balik Belanda. Cut Mutia berbeda. Najis bagi saya untuk bekerjasama dengan orang kafir. Di masyarakat kan selalu ada tipe-tipe pendapat bersama ya. Saya keras, saya santai dulu, santai dulu. Nah, kita sampaikan, Cut Mutia itu meninggalnya bangsa jenengan dikepung berhari-hari sama Belanda. Begitu udah berkutik, dia malah menelantangkan dada mengatakan, ini aku Cut Mutia, la ilaha illallah, tiba dan harus nanti aku tidak nawani. Cuma saya suka sekali dengan sejarah-sejarah awal agama Islam, masuk Islam ke Indonesia itu semua saya. Jadi cara saya kalau yang nanti suatu saat sejarah makom, jangan hanya sejarah makom wali aja, mohon maaf ya. Ada guru-gurunya para wali yang betul-betul yang di Madinah Kubro, karena yang di Madinah Kubro ada Turki. Siapa beliau dan sebagainya, nanti perjuangannya dakwahnya gimana bisa merebut hati orang-orang Indonesia sampai masuk Islam. Jalan-jalan kemana itu? Jalan kemana? Betapa Islam itu ramah balik. Macam-macam ya, ada mungkin nanti. Sukses menjaga semuanya, menjaga saling hormat, apa jangan silap. Salam untuk suami yang benar dan endorse-nya harus. Yang punya putra putri SMP SMA, Sabtu awal bulan saya ketemu di Kerja Expo, kumpulan khusus anak muda ngaji. Kerja Expo Jalan Kemajuan. Usia SMP SMA itu satu berarti satu awal bulan, setiap satu awal bulan anak muda kumpulkan di dari Expo Pengajar jam 8 sampai jam 9 malam. Sekali lagi yang punya putra putri usia itu silakan kumpulkan di sana, kita akan berharap bareng-bareng anak-anak itu semakin jelas seperti itu. Kata ibu kalau karena seperti biasa jumintan kedapet dan diupayakan kalau kedua Michael Jackson nota kosong dan Chris ganteng buat sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.